Bum 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 ba bum 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 ba bum bum Medina, oh nana, bum bum I pray you take me to Medina, oh Allah. bum Oh ya Rasul anta Maulana, oh nana, I pray you take me to Medina, my heart is in Medina. Oke, selamat datang kepada para murid semua. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah kurva dalam pelajaran ekonomi. Oke, sebagai kita ketahui bahwa dalam membuat kurva itu terdiri dari 4 kuadran ya, jadi untuk membuat parabola, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, khusus untuk ekonomi biasanya kita akan memakai kuadran pertama saja. Karena dalam ekonomi nilai suatu harga atau barang itu pasti akan ada nilainya. Walaupun bendanya belum ada tapi nilainya sudah ada. Jadi kita akan memakai kuadran pertama terlebih dahulu. Nah, ini adalah kuadran pertama. Kita akan membuat sebuah kurva di kuadran pertama ini. Oke, untuk titik pusatnya itu kita beri nilai 0, dan untuk sumbu yang vertikal ini nanti akan kita beri nama sumbu P. P itu singkatan dari price atau harga. Jadi nanti harga itu nilainya akan kita masukkan di sepanjang jalur ini, dan untuk yang sumbu selanjutnya itu sumbu Q, itu untuk sumbu horizontal. Jadi nanti Q itu adalah kuantitas atau jumlah barang, sehingga nanti jumlah barang akan kita tuliskan di sepanjang sumbu horizontal Q ini. Nah, saya sudah punya beberapa angka ini dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Ini adalah tabel dari permintaan, dari penawaran barang yang dilakukan oleh penjual, yaitu ada 4 titik. Kita abaikan dulu titik kelima. Itu titik A, pada harga 15.000 jumlah yang ditawarkan 100 kg, pada harga 20.000 200 kg, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya memasukkan tabel ini ke dalam sebuah kurva? Nah, ya, karena kalau bentuk tabel kita agak sedikit bingung ya untuk menggambarkannya. Kita gambarkan dulu untuk yang titik pertama, titik A, yaitu pada titik 15.000 dan pada titik Q 100 kg. Nah, pertama kita masukkan dulu titik 15.000-nya ini ya, di mana saja kita bisa sepanjang jalur harga ini, sepanjang sumbu P ini. Tapi karena nilainya semakin membesar, maka nilai yang paling kecil lah kita akan simpan di paling bawahnya. Begitu juga dengan angka 100 ini ya. Angka 100 ini ada di sumbu Q, ini yang pertama. Lalu setelah kita tentukan titik-titik pada sumbunya, kita tarik garis ya. Sebenarnya garisnya bisa terus memanjang ya, terus memanjang ke sebelah kanan, tapi nanti akan terpotong oleh garis putus-putus yang ada dari 100 yang ke atas ini. Nah, ini yang adalah yang disebut titik A. Ya, begitu juga dengan titik B, C, dan selanjutnya. Nah, ini titik B-nya, kemudian titik C-nya 25.000 dan 300. Ini titik C-nya di sini. Kemudian ini 30.000, ini 400, dan titik D-nya ada di sana. Kemudian kita hubungkan dari mulai titik A, B, C ini dengan sebuah garis. Nah, garis inilah yang disebut sebagai kurva. Kita bisa menghilangkan titik-titik yang lain dan meninggalkan titik garis kurvanya. Ini adalah garis kurva penawaran. Ya, bentuknya seperti ini. Dia naik ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini yang namanya kurva penawaran. Kalau nanti bentuknya tidak seperti ini, berarti namanya bukan kurva penawaran.
Oke, kita akan menghitung. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Misalkan kita mempunyai sebuah persamaan dari permintaan berupa PS sama dengan 6Q plus 24. Nah, maka cara membuat kurvanya adalah kita misalkan dulu, yaitu kita misalkan P nya sama dengan 0 dan Q nya sama dengan 0. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah dengan memasukkan persamaan ini dengan persamaan yang bawah. Jadi nanti hasilnya jadi 0 sama dengan 6Q ditambah 24. Nah, ini juga memasukkan Q sama dengan 0 nya ke sini. Jadi nanti hasilnya adalah PS sama dengan 6, Q nya jadi 0 ditambah 24. Ya, kita coba yang ini dulu. Nah, ini kan sudah 0, maka yang bisa kita cari tinggal nilai Q nya saja. Nah, nanti nilai Q 6Q nya itu akan harus pindah ke sebelah kiri, pindah ruas. Jadi 6Q, karena dia pindah ruas ke sini, maka Q nya berubah menjadi 6Q. Sisa 24. Maka sekarang kalau kita ingin mencari Q nya, bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi dengan negatif 6. Jadi 24 dibagi negatif 6, hasilnya berapa? Negatif 4. Jadi Q nya adalah negatif 4. Nah, sekarang selanjutnya ini sama dengan 6 kali 0, 0 ditambah 24. Jadi PS nya berapa? 24 tambah 0, ya 24. Oke, kita sudah punya titik koordinat, yaitu Q nya ada, kalau P nya 0 maka Q nya negatif 4, kalau Q nya 0 maka P nya adalah 24. Kita akan coba buat ya, kita akan buat kurvanya. Kita buat ada di kuadran pertama, sini 0, di atas sumbu vertikalnya itu adalah nilai untuk P dan sumbu horizontalnya adalah untuk Q. Kita sudah punya tadi ya. Kalau P nya 0, kalau P nya 0, Q nya adalah min 4. Jadi kalau P nya 0, Q nya min 4. Jadi secara vertikal dia 0. Jadi ada di garis paling bawah. Min 4 di mana? Ke kanan kan positif. Maka kalau min, kita masuk ke gradien atau kuadran keempat. Kuadran keempat. Kita misalkan min 4 nya ada di sini. Nah, min 4. Nah, kalau di sini kan 1, 2, 3, 4. Kalau ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Terus kalau Q nya 0, ini Q nya 0. Q nya kan Q 1, 2, 3 ini kan. Nah, kalau Q nya 0, P nya berapa? Ternyata P nya 24. Jadi ketika harganya 24, kita anggap aja lah 24 ada di sini. Ya, 24. Nah, kalau dalam ilmu sosial itu skala dalam membuat sebuah gambar tidak terlalu penting. Yang penting adalah keterangan-keterangan dari gambar tersebut. Nah, lalu di mana kita bisa menarik kurva? Kita nggak bisa menarik kurva dari sini ke sini, enggak. Karena kita kan kurva, ingat, harus ada di kuadran pertama, harus ada di sebelah sini. Oke. Maka dari sini kita tarik garis putus-putus. Nah, sampai sini baru sini kita mulai membuat kurvanya. Nah, jadi kurvanya seperti ini. Ini adalah kurva dari supply atau penawaran. Oke, kita coba lagi dengan satu soal yang lain, yaitu menggunakan fungsi dari harga yang diminta atau PD. Sama dengan
5Q misalkannya contohnya ditambah 101. PD sama dengan min 5Q ditambah 101. Seperti tadi kita ibaratkan PD nya itu sama dengan 0 dan Q nya sama dengan 0. Kalau PD nya sama dengan 0 maka hasilnya seperti ini, min 5Q ditambah 101. Nah, Q nya pindah ruas kiri jadi 5Q, tanda negatifnya hilang karena dia pindah ke kiri, tinggal 101. Nah, untuk mencari Q nya berapa? Jadi 101 dibagi 5, maka Q nya adalah 20,2. Oke, sekarang kita ibaratkan Q nya sama dengan 0, maka yang tersisa adalah PD sama dengan min 5, Q nya jadi 0 ditambah 101 sama dengan ini 0, min 5 dikali 0 ditambah 101, maka PD nya sendiri adalah 101. Oke, kita sudah punya Q nya 20,2 dan PD nya 101. Lalu bagaimana cara memasukkan ke dalam kurvanya? Kita gabungkan dengan kurva yang tadi saja, kita nggak usah bikin kurva yang baru, yaitu kalau P nya 0, nah ini P nya 0, maka Q nya 20,2. Mana ya, 20,2 ya kurang lebih, kita gambarkannya di sini ya, 20,2 nya di sini. Terus PD nya 101, ini 24 ya, hampirlah di atas lah, misalkan ini 101 di sini, 101. Nah, ada dua titik, satu titik di atas, satu titik di bawah, maka yang harus kita lakukan adalah ya, karena gambarnya harus ada di gradien, ada di kuadran pertama, maka ya kita tarik aja dari sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ini adalah kurva yang dari kiri atas ke kanan bawah, ini adalah kurva permintaan atau kurva demand, kurva D. Ini garis kurva supply, ini garis kurva demand. Kalau supply itu terbang ke atas seperti Superman, nah kalau demand itu turun ke bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini ketemunya di mana? Ini adalah harga supply, ini penawaran, ini permintaan. Sama seperti di pasar, ada permintaan, ada penawaran. Misalkan si penjual buah menawarkan harga 10.000, si pembeli meminta 5.000. Terus ya, tawar menawar. Nah, ketemunya di mana? Ketemunya di titik ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menemukan titik ini ada di posisi berapa Q-nya dan berapa P-nya, harganya. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Ya, kita kan tadi sudah melakukan perhitungan membuat kurva penawaran dari persamaan PS sama dengan 6Q ditambah 24 dan PD sama dengan min 5Q ditambah 101. Gambarnya pun sudah kita gabung ya, seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa titik yang di tengah ini? Oke, cara menghitungnya sangat mudah. Perhatikan baik-baik. Kita akan menggabungkan persamaan yang satu dengan persamaan yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus PS sama dengan PD ya, atau kalau tidak ada S, kalau tidak ada P ya pakai Q. QS sama dengan QD. Sekarang kita sudah punya persamaan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi kita tinggal masukkan saja, yaitu 6Q ditambah 24. Ini kan PS-nya ya. Lalu PD-nya berapa? Ini PD-nya. Negatif 5Q ditambah 101. Bagaimana cara mengerjakannya? Karena hanya tinggal Q di sini, maka kita pindahkan
salah satunya, bisa 6-nya ke kanan atau 5-nya ke kiri. Karena ini negatif, ini yang paling gampang, yaitu supaya kita, kalau ini ke kanan jadi negatif ya, jadi min 5 ditambah dengan min 6. Jadi kita pindahkan aja ke kanan supaya gampang. Jadi 6Q ditambah, karena pindah ruas tadinya negatif jadi positif, ditambah 5Q. Ini tetap 101. Ini pun harus pindah ruas lagi karena kita akan mencari Q-nya. 24-nya pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan berarti berganti juga tanda, jadi positif menjadi negatif. 24 kita jumlahkan saja karena sudah jadi positif. 6 ditambah 5 11 Q. 101 dikurangi 24 berapa? 77. Nah, sekarang kita cari Q-nya berapa? Ya, tentu saja 77 dibagi 11. Hasilnya? Ya, hasilnya adalah 7. Seperti itu. Nah, ini Q-nya 7. Maka kita sudah punya gambaran bahwa Q-nya adalah 7. Berapa P-nya? Cara menghitung P-nya sangat gampang. Karena kita sudah punya Q-nya, maka tinggal masukkan saja 7-nya. Contoh di sini misalkan kita pakai yang atas ya. 6 Q-nya kan 7. 6 dikali 7 ditambah 24 sama dengan berapa? 6 kali 7 ya, hasilnya adalah 66. Jadi kita sekarang sudah punya nilai P nya sama dengan 66. Masukkan ke dalam sini, maka ini adalah ada di angka 66. Maka ini titiknya adalah 7,7 poin. Nah, ini titik koordinatnya tadi 7. Oke. Titik ini namanya titik keseimbangan atau titik equilibrium ya, titik keseimbangan atau titik equilibrium. Inilah kenapa disebut huruf E di sana. Oke. Saya harap kalian paham. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengaruh pajak dan subsidi atau subsidi dalam kurva permintaan dan penawaran. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Oke, kita punya persamaan sebelumnya, yaitu PD sama dengan PS, dimana PD-nya 5Q ditambah 101 dan PS-nya adalah 6Q ditambah 24. Nah, ini adalah persamaan yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu persamaan sebelum terjadinya pajak. Nah, bagaimana setelah terjadinya pajak? Misalkan pemerintah menerapkan pajak sebesar Rp2 per kuantiti, per barang. Kalau pemerintah menerapkan pajak Rp2, maka harga akan naik atau turun? Ya, harga akan tentu saja akan naik. Yang menaikkan harga siapa nanti? Penjual atau pembeli? Penjualnya yang akan menaikkan. Misalkan kita belanja di restoran tertera 10.000, tapi kan kita bayar lebih mahal dari 10.000 itu karena ada pajak. Oke. Nah, karena setelah ada pajak, harga dari
pedagang atau penjual itu naik, maka persamaannya nanti akan berubah. Ini kan harga yang diminta oleh pembeli, ini harga yang diinginkan oleh penjual, maka nanti yang berubah yang di sini. Persamaan PD-nya tetap sama, 5Q ditambah 101, sedangkan persamaan dari si penjual akan berubah, yaitu nanti 6Q ditambah 24 ditambah 2. Nah, 2 ini adalah pajaknya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencari di mana titik keseimbangan baru setelah terjadinya pajak. Oke, kita hitung dulu. Ini 5. Min 5Q, ini 6. Kita pindah ke kanan supaya mudah menghitungnya. Itu 6Q. Karena ini negatif, pindah ke kanan jadi plus 5Q. Ditambah 24 ditambah 2. Ya, 26. Ini tinggal sisa 101. 5 ditambah 6. Ya, 11Q ditambah 26, masih 101. Nah, 26 ini bisa pindah ke sebelah kiri, jadi nanti kali ini positif, jadi nanti 101 ini pindah ke kanan jadi negatif 26 sama dengan 11Q. Berapa? 75. Ini tetap 11. Nah, Q-nya berapa? Yang kita carikan Q-nya berapa? Maka cara yang mengetahui Q adalah ya ini dibagi 11, ini dibagi 11. Maka 11 bagi 11 tinggal 1 Q. 75 bagi 11 6,8. Jadi Q-nya 6,8. Lalu P-nya berapa? Ya, P-nya bisa kita langsung masukkan saja. Misalkan kita masukkan ke sini. Q-nya kita masukkan ke sini. Kan kita punya persamaan ya. PS sama dengan 6Q ditambah 24. 6 Q-nya masukkan Q yang ini. 6,8 ditambah 20. Oh maaf, bukan 24 ya, tapi 26. Kita pakai yang setelah pajak 26. Nah, kita pakai yang ini. Setelah pajak jadi sama dengan 6 kali 6,8 itu 40,6 ditambah 26 ya, ditambah 26. Jadinya 46 kok 46 60 66,6. Nah, kita punya P yang baru yaitu 66,6. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Kita punya Q-nya 6,8. Berarti kalau 6,8 dia ada di sini ya, kurang lebih ya. 6,8 kita tulis saja ini 6,8 dan P-nya 66,6. Ini 66,6 kita anggaplah di atas sedikit. Sini ada 66,6 kita, karena pajaknya sangat kecil cuma Rp2 sehingga kenaikannya tidak begitu terlihat. Kita tarik ke sini. Oke. Untuk ke sini. Nah, nanti ada titik baru di sini E aksen. Nah, dari ini E yang pertama, ini E aksen E yang kedua, E pertama, E kedua. Nah, berarti yang berubah apa? Yang berubah adalah kurva supply-nya.
berarti S aksen dari S1 ke S2. Kurva S ini dari sini ke sini dia pindah tempat. Nah, kalau berpindah tempat seperti ini namanya bergeser. Ya, ini namanya bergeser dari satu ke sini, bergeser. Tapi kalau kurva demand-nya dia dari titik sini ke titik sini, kurva demand ini nggak kemana-mana, dia tidak bergeser, tapi dia bergerak. Ya, bisa bedain ya. Kalau bergeser itu dia pindah tempat. Kalau bergerak dia tetap diam di tempat, cuma titiknya saja yang bergerak dari sini ke sini. Ini adalah pengaruh dari pajak terhadap penawaran. Jadi kurva penawarannya dia berubah kalau permintaan masyarakat tetap, tapi permintaannya itu berkurang karena adanya kenaikan, harganya naik, maka permintaannya berkurang. Ya kan? Kita kalau harganya naik, kita akan beli lebih sedikit. Oke, gitu. Ya, ini tadi perhitungan bagaimana kalau pemerintah menerapkan pajak. Sekarang kita akan menghitung bagaimana yang akan terjadi kalau pemerintah memberikan subsidi. Kita tulis dulu persamaannya sebelum ada pajak dan sebelum ada subsidi. Ya, kita misalkan saja subsidinya adalah 11 rupiah. Nah, biar signifikan ya, tadi cuma pajak cuma 2, tidak terlihat jelas. Kalau barang diberikan subsidi, maka yang terjadi adalah harga barang itu akan turun. Siapa yang menurunkannya? Ya, si penjual, karena pembeli tidak bisa menaikkan atau menurunkan. Si penjualnya nanti malah akan menurunkan harganya sebesar pajaknya tersebut. Jadi kita sekarang punya persamaan baru, yaitu 6Q ditambah berapa? Tinggal 13. Nah, ini pindah ke kanan jadi 11Q, 13-nya pindah ke sebelah kiri. Ya. Jadi ini pindah ke kiri jadi negatif, jadi 101 dikurangi 13 88. Ini bagi 11 dibagi 11, ini jadi tinggal 1Q. Ini 88 bagi 11 tinggal 8. Jadi kita punya angka Q-nya 8. Kita masukkan lagi ke persamaan yang baru, yaitu 6Q ditambah 13, di mana Q-nya adalah 8 ditambah 13. Jadi 48 ditambah 13 sama dengan P. P-nya adalah 61. Nah, kita masukkan lagi ke kurva yang tadi kita buat. Kita lihat perbedaannya apa yang akan terjadi. Kalau tadi kan setelah pajak dia akan kurva supply-nya akan berapa ini? Dari sini ke sini bergeser ya, bergeser dari S ke S aksen 1. Sekarang kita masukkan Q-nya 8. Jadi kalau Q-nya 8 di sini ya 8. P-nya 61. Di mana 61? Ada di bawahnya. 61. Kita tarik ke atas. 61. Ketemu di sini. Ya. 61 dan 8. Kemana kita bisa tarik garis? Kalau ke bawah nggak mungkin ya, jadi ya paling ke atas sana. Nah, ini nanti S double aksen. Lihat, ini yang akan terjadi kalau pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat, yaitu barang yang diminta akan naik,
dan harganya akan turun. Yang terjadi pada kurvanya adalah kurva supply berpindah atau bergeser dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan. Sedangkan kurva permintaannya tetap ada di sini. Nah, inilah pengaruh dari subsidi. Jadi kalau pengaruh dari pajak, dia akan bergerak ke kiri, bergeser ke kiri atas. Kalau diberikan subsidi, maka kurva supply-nya akan bergeser ke kanan bawah. Terima kasih. Oke, kalian sekarang punya tugas untuk dikerjakan. Jadi tolong catat dulu soal-soalnya, kemudian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di aplikasi Edmodo.